Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Iwan Setiawan dengan NIM 2022 kali ini akan sedikit menjelaskan dari resum materi pada kuliah manajemen teknik. Untuk materi yang pertama dari kuliah manajemen teknik itu yaitu planning dalam manajemen atau disebut juga perencanaan manajemen, yaitu proses menetapkan tujuan, menentukan langkah-langkah untuk mencapainya, dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan agar tujuan tersebut tercapai secara efektif. Perencanaan adalah bagian penting dari fungsi manajemen yang mencakup perencanaan strategis, operasional, hingga anggaran. Jenis-jenisnya yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan operasional, perencanaan kontingensi. Nah, kemudian pentingnya suatu perencanaan tersebut itu untuk mengarahkan tujuan organisasi sehingga membantu organisasi untuk menetapkan tujuan yang jelas. Selain itu, mengurangi risiko ketidakpastian karena lingkungan bisnis seringkali berubah-ubah. Kemudian, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan perencanaan yang baik, organisasi tersebut dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Nah, kemudian memfasilitasi koordinasi. Perencanaan membantu berbagai departemen ataupun divisi dalam organisasi untuk bekerja secara selaras dengan tujuannya masing ataupun tujuan bersama. Kemudian ada materi operasional dalam manajemen teknik. Untuk operasionalisasi dengan manajemen teknik itu berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip teknik dan manajemen diterapkan secara efektif untuk menjalankan, mengoptimalkan, dan meningkatkan operasi suatu perusahaan. Nah, ruang lingkup manajemen operasi menurut Effendi dan kawan-kawan 2019 halaman 2. Ruang lingkup manajemen operasi meliputi perancangan, penyiapan, dan pengoperasian sistem produksi dengan rincian perancangan sistem produksi meliputi hal-hal berikut: penyeleksian dan perancangan produk, proses dan peralatan, eh, pemilihan lokasi perusahaan dan unit produksinya, perencanaan tata letak atau layout, perencanaan tugas dan pekerjaan, dan penyusunan strategi produksi dan pemilihan ke kapasitas. Kemudian ada juga operasionalisasi, yaitu proses menerjemahkan strategi, visi, ataupun rencana menjadi aktivitas atau tindakan konkret yang dapat diukur dan dilaksanakan. Operasionalisasi dalam manajemen teknik itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan juga meningkatkan keselamatan kerja. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu staffing dalam manajemen teknik. Staffing yaitu proses yang melibatkan perekrutan, pemilihan, pelatihan, dan juga pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa peran yang tepat diisi oleh individu yang kompeten. Nah, fungsi staffing dalam manajemen perusahaan yaitu merencanakan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Selain itu, rekrutmen, seleksi, dan juga penempatan. Sehingga fungsi staffing bagian dari program rekrutmen sumber daya manusia. Nah, kemudian ada juga pelatihan dan pengembangannya agar karyawan baru bisa produktif dalam mengerjakan tugasnya. Hmm, Kemudian ada materi organizing change management. Organizing change management itu proses yang digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola perubahan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu kendali dan komunikasi dalam manajemen. Dalam manajemen, kendali ataupun kontrol dan juga komunikasi adalah dua fungsi penting yang saling mendukung untuk memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif. Nah, tahapan dalam pengendalian tersebut yaitu penetapan standar, yaitu menentukan indikator atau kriteria keberhasilan. Kemudian, tahapan selanjutnya pengukuran kinerja, yaitu memantau dan mengukur hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang standar. Kemudian, evaluasi dan analisis, untuk menganalisis apakah ada penyimpangan dari standar. Dan ada juga tindakan koreksi, melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan ataupun kegagalan dalam pencapaian targetnya.
Oke, untuk selanjutnya ada matriks studi kasus sebelum dan sesudah implementasi change management. Change management itu yaitu pendekatan terstruktur untuk mengelola perubahan dalam organisasi, baik dari sisi individu, tim, maupun proses, guna mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. Untuk matriks studi kasusnya itu pada sebelum dan sesudah implementasi change management. Pada aspek kinerja organisasi sebelum implementasi ada penurunan produktivitas, sesudah implementasi produktivitas meningkat, kemudian resistensi karyawan. Nah, sebelum implementasi, resistensi tinggi terhadap perubahan, kurangnya komunikasi internal. Kemudian sesudah implementasinya, penurunan resistensi, komunikasi yang terbuka dan juga efektif diterapkan. Kemudian efisiensi proses. Sebelum implementasinya itu proses kerja tidak terkoordinasi. Kemudian pemborosan waktu dan sumber daya. Sudah implementasi, proses kerja lebih terorganisir, efisiensi meningkat karena pemetaan ulang proses. Kemudian budaya organisasi. Sebelum implementasi, budaya organisasi statis sulit beradaptasi. Kemudian sesudah implementasinya, budaya kerja lebih fleksibel dan kolaboratif. Pada bagian aspek teknologi, sebelum implementasi yaitu teknologi usang, sulit diadopsi oleh tim. Kemudian sesudah implementasi, teknologi baru berhasil diterapkan dengan dukungan dan pelatihan. Kemudian pada aspek hubungan pelanggan, sebelum implementasinya menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, sesudah implementasinya peningkatan kepuasan pelanggan. Faktor kuncinya yang membedakan sebelum dan sesudah itu yaitu ada komunikasi, pelatihan dan pengembangan, kepemimpinan, dan juga pengelolaan pada proyeknya. Kemudian ada decision making dalam manajemen. Decision making yaitu proses memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu dalam manajemen. Pentingnya decision making itu ada penentu keberhasilan organisasi, penyelesaian masalah, optimalisasi sumber daya. Kemudian ada materi strategi manajemen dan pengembangannya dalam dunia industri. Strategi manajemen itu perencanaan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya, proses, dan lingkungan bisnis secara efektif. Kemudian manajemen kinerja dengan perspektif atau balance scorecard. Nah, adalah kerangka kerja manajemen kinerja yang digunakan untuk menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi serangkaian tujuan dan indikator kinerja yang terukur. Kemudian ada manajemen operasi, yaitu proses pengelolaan sumber daya, sistem, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien dan efektif. Kemudian ada materi pengetahuan dasar mengenai bisnis. Bisnis yaitu kegiatan yang dilakukan individu ataupun organisasi untuk menghasilkan keuntungan melalui produksi dan atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen. Kemudian ada manajemen etika bisnis, yaitu prinsip moral dan standar perilaku yang membimbing keputusan dan tindakan dalam aktivitas bisnis. Hmm. Kemudian untuk prinsip dasar etika bisnis itu kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi dan juga hormat pihak. Oke, mungkin materi yang disampaikan cukup segitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.